Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup positif dan kalau kita lihat juga regional ditutup positif ya Bapak Ibu, kebanyakan KOSPI 1,9% dan dari tadi pagi itu langsung bergerak menguat karena rilis data ekonomi kemarin malam itu lebih buruk. Jadi dari asumsi kalau kita lihat sentimen selama ini menunggu apakah The Fed akan menurunkan suku bunga. Dengan laporan yang buruk, maka diekspektasi bahwa market optimis The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga. Jadi sentimen masih ke sana. Memang secara regional ya, selagi Donald Trump tidak aneh-aneh lah ya, Bapak Ibu di regional, maka semua akan mengacu ke data-data Amerika. Sementara dari dalam negeri kita tidak ada yang terlalu signifikan laporan keuangannya, tinggal beberapa aksi korporasi saja. Ya kayak MTEK, ini ada alert kita ya, MTEK, Tepia, Avia, SMA, Supa, Superbank mungkin sudah melakukan book building. Saya juga sudah dapat undangannya untuk melakukan pembelian penjatahan ya Bapak Ibu, fixed allotment. Nanti nggak tahu dari broker lain, coba saya beli dengan agresif lah ya. Jadi memang kayaknya sekarang kalau IPO yang mau terbang tinggi itu memang dijatahin dia kecil gitu ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Kita ada 4 alertnya, MTEK, TPA, Avia, dan SMA. Ini biasanya mereka bergerak berbarengan antara MTEK, Avia. Saya nggak tahu nih buka juga bergerak atau tidak. Avia ini dia white coffee-nya belum sempurna terbentuk struktur besarnya. Kalau Bapak Ibu punya, let profit run aja. Kalau begitu kita langsung saja ya Bapak Ibu. Ini dia trading snapshot-nya. Jadi ini maksud saya setelah market buka itu dia bergerak masif ya 1 jam pertama itu adalah penentuan. Jadi memang 1 jam pertama ini adalah penentuan kita dia volatilitasnya tinggi atau tidak dan dia tetap stay di atas sampai kemudian di pre-closing tidak terjadi apa-apa. Jadi biasanya saya itu 1 jam pertama itu mau monitor market Bapak Ibu. Setelah itu selesai market mau penutupan baru saya lihat-lihat sedikit. Jadi saya nggak pernah stay di dalam melihat market terus-terusan, tidak. Saya karena sambil bekerja kan. ISG-nya tutup 0,8, lalu penting juga kita net buy-nya lagi nih, asing ini bolak-balik kan, kemarin keluar masuk, karena memang sentimennya masih mix ini. 749,5 asingnya net buy-nya di mana? Lah dia net buy-nya di CDIA ini apa ya aksi kooperasinya? Nggak tahu. BRMS net buy ASI. Tiga ini yang signifikan. Sementara net sell-nya ada di ICBP dan KLBF serta film. Jadi perbankan-perbankan kebetulan tekanan jual dan belinya asingnya mulai melemah nih, tidak ada yang di atas 100 miliar. Penopangnya financial, cyclical, dan basic material. Itu penopang untuk kenaikan indeks hari ini. Oke, alertnya Bapak Ibu, EMTEK, MTEK, TPA, Avia, dan SMA. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Biasanya MTEK sama SMA ini barengan. Saya tidak punya MTEK, saya punya SMA ya. Konsisten saya beli di sana. Jadi waktu itu berbarengan terus. Jadi saya mau pilih MTEK atau SMA. Saya pilih SMA-nya. Bisa jadi salah pilihan saya. Yang MTEK sudah naik kencang tapi tidak apa-apa. Lalu sempat juga masuk dibuka ya Bapak Ibu waktu dia. Karena Wyckoff-nya berjalan di weekly ini. Sudah berkali-kali dibahas. Dan mungkin naiknya sudah tinggi. Oke. Lalu dia alertnya Bapak Ibu terkirim ini kan jam 10. Ini sebenarnya barengan nih. Kalau kita lihat jam 10 beda-beda berapa menit ini barengan nih ya. Dia nanti terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Telegram bot ini selain di background untuk big data analisisnya menggunakan deep learning. Dia juga ada bot chatnya. Nah untuk alert bot learning ini dia kan menggunakan big data. Dia bisa aja keluarnya jam 10, tapi sorenya dia diguyur. Maka kita harus validasi di after market close-nya atau data end of day-nya ya. Karena
kalau namanya machine learning, dia kan menggunakan data yang masuk. Kalau datanya belum masuk, dia tidak tahu. Setelah dia alert, bisa saja nanti dia menyusul kemudian supply-nya masuk, akhirnya batal. Oke, Telegram channelnya silahkan join Bapak Ibu. Telegram channelnya saya sering update informasi di sini, sharing ilmu, silahkan join ya. Linknya juga ada di deskripsi video. Sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun dengan cara apapun ya. Sekali lagi, biasanya kalau saya tidak baca, tidak boleh request analisa saham apapun, ada aja yang request. Jadi Bapak Ibu, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, saya tuh hanya sharing bagaimana cara untuk melakukan analisanya. Jadi yang penting adalah caranya, ilmunya ini yang penting. Jadi Bapak Ibu akses saya Telegram botnya, itu ada trialnya, harus dicoba dulu. Nanti Bapak Ibu coba, baru nanti berikutnya terserah mau pakai trading view kah atau apa. Begitu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu gitu, tapi pernah mencoba, jadi paham ya. Jadi tidak mengandalkan. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda ya. Yang penting itu capital. Capital kita berbeda ya. Maksud saya kalau saya posisinya mungkin cashnya mungkin 60% dengan orang yang cashnya 0% atau dia mungkin banyak nyangkut ya, saya ini banyak cash, maka secara psikologi saya akan cenderung berharap saham-saham yang alert ini turun. Supaya apa? Karena saya punya cash, saya pengen beli gitu. Sementara yang udah nyangkut berharap naik supaya bisa exit. Jadi berbeda, makanya Bapak Ibu analisa sendiri. Oke, kalau saya punya ada saham-saham yang sudah mau kena stop loss, ya tentu saya berharap naik gitu. Itu dia ya Bapak Ibu, karena berbeda. Atau psikologi trading berbeda, pengalaman berbeda, jam terbang berbeda, trading plan kita berbeda sejak awal membeli. Maka Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Ini saya nggak bosan-bosannya memberi tahu ya, karena memang dalam market pasar saham itu jangan pernah percaya dengan siapapun. Karena berlaku namanya zero sum game. Ya, hampir zero sum game lah. Kalau ada nanti yang mau profit besar, harus ada yang profit besar. Tahu nggak ada yang kasus di salah satu nasabah yang dia tiba-tiba berubah sahamnya menjadi saham gorengan karena ada yang mau profit besar, maka harus ada yang loss besar gitu ya. Maka Bapak Ibu wajib memiliki namanya first opinion, analisa sendiri. Caranya bagaimana? Lakukan sendiri dengan tetap prinsip percaya dengan analisa sendiri, tidak percaya dengan analisa orang. Analisa orang itu hanya sebagai second opinion. Belajar boleh dengan siapapun ya, tidak ada masalah. Gitu. Ya, jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak punya money management, lebih bagus jangan trading. Jangan trading karena resikonya terlalu berat. Mau itu adalah plan untuk jangka panjang, itu adalah sesuai dengan style masing-masing, tapi harus punya kapan exitnya. Oke? Risknya seberapa besar bisa ditanggung. Oke? Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, ini kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa mengetikkan perintah help. Jadi perintah di bot ini harus dengan garis miring, wajib dengan itu. Karena ada beberapa orang yang menanyakan ke saya, Pak, kok nggak ada respon? Ternyata saya lihat dia tidak mengetikkan garis miring. Jadi harus ada garis miring, ketik help. Help ini adalah list perintah. Jadi ada volume price. Kalau mudah-mudahan kalau sudah ketemu volume price sudah benar Bapak Ibu. Supaya tidak salah dengan Telegram bot yang lain, karena yang lain juga kan ada bot chat yang lain juga. Oke, di sini ada volume price itu mudah-mudahan menjadi ciri-cirinya. Lalu ya karena memang mazhabnya saya trading adalah volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat nanti dengan volume price analysis ya. Lalu di sini ada screening untuk mencari saham-saham yang potensial, juga mewaspadai saham-saham kita yang mungkin bisa untuk exit, profit taking.
Lalu kita punya time frame weekly. Ini untuk rotasi saham 1 sampai 11 ya untuk star rotation. Jangan lupa ketik tutorialnya. Saya ini belum sempat juga nih nambah tutorial, padahal banyak ilmu yang bisa di-sharing nih. Karena sebagiannya kan saya ajarkan di dalam kelas. Sebenarnya itu bisa diambil beberapa persen untuk jadiin tutorial supaya Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti workshop juga memahami ya, dapat ilmunya lah. Ini jangan lupa nih ditonton ya Bapak Ibu. Ini yang berminat volume price analysis, lalu yang suka screening mencari saham nih, coba ditonton nih, ada banyak tutorial. Kalau tadi saya bilang bahwa wajib punya trading plan, Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan. Kalau nggak salah hari ini juga ada yang bagus, tadi saya lihat sekilas ya. Dia skenario the best time for buying, tapi nanti kita lihat apakah saya perlu membuat tutorial video atau tidak perlu. Oke, jadi ini adalah tutorial Bapak Ibu, adalah sharing ilmu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya mengetikkan perintah, Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya, caranya, urutannya. Nanti teori-teorinya bisa Bapak Ibu tonton di sini. Intinya dia urutannya saya akan sama aja, berulang. Itu saja yang saya analisa. Tidak ada satu, ada yang bertanya, Pak, kok banyak banget yang perlu dianalisa? Iya, memang karena market itu kan multidimensi ya, kompleks. Jadi kita harus melihat dari banyak sisi ya. Kita lihat asingnya, kita lihat volumenya, price-nya, kita lihat speedometernya, kita lihat relatif terhadap kompositnya. Ya macam-macam lah, lihat time frame daily, weekly, monthly. Karena kan cari duit itu susah, Bapak Ibu. Dari pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia, itu tidak gampang ya. Untuk profit konsisten, kita harus risk kita ukur, baru kita mikirkan rewardnya, dan kita harus benar-benar mencari saham-saham yang potensial ya. Jadi misalnya ini ada alert, misalnya ya, misalnya dari alert tuh ada 5 lah atau 4, ditambah dari rekom atau screening lainnya ada 4 juga. Nah 8 ini semuanya dianalisa oleh saya. Setelah menganalisa 8, mungkin yang menarik, yang risk reward ratio-nya bagus itu cuma 3 ternyata. Ya, yang bagus mungkin ada 5. Bagus ini dari technical analysis ya. Tapi begitu lihat risk reward ratio-nya cuma 3. Nah, 3 ini, tiga-tiganya dibuat trading plan. Disusun trading plan-nya. Kan kita sudah fokus ke 3 dari sekian banyak yang kita analisa. Nah, dari 3 ini, mungkin hanya 1 yang beggar misalnya ya. 2 kena stop loss. Jadi secara rasio lebih banyak yang kena stop loss, tapi risk-nya kecil. Sementara beggar reward-nya berapa kali lipat. Jadi tetap secara konsisten untuk jangka panjang, kita trading itu selama reward-nya lebih besar pada risk kita pilih. Tidak semua saham kita beli, tapi hanya yang potensial reward-nya menarik, maka profit-nya bisa konsisten. Walaupun kena stop loss, risk-nya kecil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Teman, itu tidak sempat dibahas di sini. Kita akan bahas technical analysis saja menggunakan bot chart. Oke, langkah pertama Bapak Ibu bisa ikutin. Langkah pertama adalah ketik alert. Kita akan melakukan screening, kita cek alertnya. Ya, untuk hari ini tanggal 12 Agustus kita punya MTEK, TPA, Avia, dan SCMA. Nah, ini ada 4 kan. Nanti kita akan pilih 1 untuk analisa lengkap. Semuanya, sisanya akan analisa singkat. Karena waktunya tidak cukup, terbatas kan waktu dalam video ini. Lagi pula saya kan harus melakukan analisa atau mereview saham-saham yang ada portofolio saya. Maklumlah, saya ini masih trader biasa ya, bukan influencer. Saya tidak punya tim ya, tidak punya, maksudnya tim multimedia, tim influencer, tim campaigns, tidak punya. Ya saya trader sendiri, analisa sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi saya kategorinya bukan influencer, saya masih kategorinya sebagai trader lah. Lebih penting bagi saya profit dalam trading ya. Oke, itu jadi langkah pertama adalah kita ketik alert. Keduanya kita ketik rekom. Rekom ini semacam screening menggunakan end of day data. Dia adalah kuantitatif screening ya Bapak Ibu. Dia menggunakan data end of day, artinya kalau kita sudah menggunakan data tanggal 2 Desember, maka datanya sudah valid, tidak berubah lagi. Nah, di sini kalau screening volume price analysisnya, kita punya auto, BBYB, MTEK, Energi, ICBP, SMA, dan TPA. Ini ada alert, ini ada alert. MTEK ada alert. 1, 2, Avia tidak ada ya. Nah, dari sini kan
Auto apa perlu dianalisa? Nah, semuanya dianalisa. Jadi saya biasanya sehabis buat video, saya analisa nih semua nih. Kalau analisa aja, analisa singkat itu kan cuma butuh 5 atau 6 chart aja, analisa singkat. Nanti kita juga lakukan analisa yang detailnya satu. Dari analisa singkat ini kalau menarik, kita lanjutkan ke analisa detail, begitu. Jadi semuanya dianalisa. Nah, di BDT juga kita ada BBYB, TOWare, dan TPIA. Ini TPIA bagus nih. Ya, kalau auto BBYB MTech ini, mereka hanya menunjukkan ada penguatan. Tapi TPIA sudah bullish sign. Oke ya. BBB buy, nah BBB TOWare dianalisa. Nah di sini candle pattern screeningnya ini dari buku Steve Nissen. Bapak Ibu silakan baca buku Steve Nissen ya. Ini buku yang saya gunakan untuk belajar price action. Jadi kalau ini ACES nih potensial reversal, kita cari yang tulisan potensial reversalnya. Dia kuat itu. Lalu di sini ada juga ISAT ya. Dianalisa juga habis ini. Caranya sama dengan apa yang saya lakukan nanti ya di analisa chartingnya. Lalu MNCN, Bursa Rami, ya itulah ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah nonton video ini jangan lupa screening analisa yang lainnya. Kita ada DSNG, Rocket Jet, ini untuk trend follower ya. Lalu PUS tidak ada, KPEG, Golden Cross, ini grupnya Heritano, Decors tidak ada, Upper Doncian, ASI, Avia, Upper Doncian. Java, ini juga bisa di Indonesia TPIA. Oh, ada lagi TPIA ya. Atau nanti kita bahas TPIA nih. Oke. Ada yang minta tolong bahas MTech. Nanti saya beri analisa singkat, silahkan. Ibu, siapa yang kemarin di YouTube-nya minta analisa, kebetulan ada alertnya dan saya analisa ya. Jadi kalau tidak ada alert, saya tidak analisa. Nah, silahkan nanti lanjutkan. Contoh saham yang saya lakukan analisa detailnya. Lalu ICBP dan Kalbe Pharma dia lower downtrend berarti membentuk lower low. Oke, itulah yang potensial. Masih ada lagi? Masih. Kita cari lagi di screening saham Fibum. Nah, kalau Bapak Ibu nanti belajar volume price analysis atau berminat dengan mazhab, ada nama mazhab trading volume price analysis. Ini mazhabnya simple. Dia bukan style trading atau mazhab trading yang pasti profit, tidak. Tapi dia simple. Kita lihat price, lihat volume, istilahnya price, discount everything, volume, value date, sudah selesai. Kita tidak perlu lihat planet Jupiter di mana, Neptunus di mana, tidak perlu melihat posisi bulan. Kita lihat saja price, lihat volume, dan kita analisa. Apa yang ada di textbook lah ilmunya ya. Jadi simpel sekali. Dan selain simpel, ini cocok untuk saya. Nah, itu yang paling penting. Bapak Ibu mudah-mudahan cocok juga. Oke. Itu dia. Sekarang kita lihat SR Fibum. Kalau SR Fibum, dia akan mencari saham-saham yang volumenya meledak. Bagi trader volume price analysis, kalau ada volume yang meledak, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu ya, pasti bukan berarti dia pasti naik, ada sesuatu. Nah, itu harus kita analisa ya. Kita cek aja screening SCR Fibum. Wow, ada banyak ya. Ada Ali, ASA, FPNI. Ini saya nggak kenal nih saham-saham HATM nih. IMAS ini Indomobil kalau nggak salah. MDEY ini, nah ini SMA. SMA juga menarik soalnya. Tapi yang upper downtrend tadi si ini ya, Java. Oke lah. SMA saya punya, jadi kalau SMA ini biarkanlah dulu ya Bapak Ibu, kita cari yang potensi lain. Jadi silakan, nanti kalau ada waktu kita akan coba analisa ini, mudah-mudahan ada yang menarik juga. Ada lagi kita screening, ini biasanya semuanya saya analisa ya Bapak Ibu, semuanya saya analisa. Jadi memang analisa singkat itu cuma butuh 5 chart aja, nanti saya contohkannya yang namanya analisa singkat. Lalu kita cek dengan SCR ekstrim. Nah, ini untuk mencari saham-saham yang ekstrim. Kayaknya BBRI kemarin sudah bisa colek-colek, hari ini udah hilang tuh. BBRI udah hilang hari ini ya, Bapak Ibu. Kemarin ada BBRI, sekarang Jasa Marga. Ini Jasa Marga juga bisa dicolek-colek juga nih. Nanti coba kalau ada waktu kita bikinnya. Tapi banyak banget nanti bikin videonya. VPA, JSMR, kita lihat. Menarik nggak? Oke, salah. Kita pakai VBP, GSMR. Ada nggak dimensionnya?
Oh, ada di bawah nih ya. Ada di bawah nih, di sini nih. Ini ada. Oh, udah tes dia, udah ada rejection. Tapi kalau saya sih ambilnya sampai sini lah. Ini masih bisa berharap turun nih. Jadi Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah ini mudah-mudahan JSMR dia membentuk double bottom nih. Nanti analisa detail ya. Harus analisa detail. Lalu kita lihat SCR Panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Contohnya ada nggak ya? SMA nih ya. SMA mungkin habis panik terbitlah hope. Kenapa? Dia keluar di alert robot dan masih di posisi panik. Nanti kita analisa juga. Guys, ini harus cari satu-satu nih. Memang harus rajin kalau mencari habis panik terbitlah hope. Cara gampangnya adalah lihat alertnya. Nih MTech nih mungkin habis panik terbitlah hope ya. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah bergerak menuju zona Hope. Kita harus pantau dia apakah bergerak menuju zona Grid. Nah, nanti dilakukan sendiri aja nih ya. Raja, Tins, BBYB. Kita cek dengan SCR Top FF, Top Foreign Flow tadi sudah ya Bapak Ibu. Kita punya Top FF 239 itu CDIA, BRMS juga sama ASI. Net sale-nya, top net sale ICBP, KLB, film yang di atas 100 miliar. Tapi kita harus kombinasikan dengan SCR top kaki supaya tahu ceritanya. Itu yang buang barang asing atau lokal, yang hajar kanan asing atau lokal. Kita lihat, hajar kanan. Hajar kanan CDIA. Nah, sementara asingnya net buy besar di CDIA dengan jumlah yang sama. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang hajar kanan ini asing ya, jelas karena jumlahnya tidak jauh beda. BRMS juga hajar kanan di sini. BRMS hajar kanan, jadi mungkin asing itu. DSA, jadi bisa di follow ya nanti kalau pas analisa foreign flow. Kita lihat hajar kiri Bank Mandiri, PTRO, Bank Mandiri, yang hajar kiri ya nggak tahu nih lokal kali, karena asingnya net buy ya. Mungkin ya, jadi itulah informasi singkatnya. Kita akan cari yang top-topnya aja. Oke, lalu kita lihat screening terakhir adalah SCR Payback yang biasa saya gunakan nih. Kalau Payback ini saya suka adalah karena dia sudah punya tren. Biasanya saya dapat saham-saham bagger atau trend follower kalau pas dia punya tren lalu dia turun pullback. Nah, pas dia pullback kita beli. Kita lihat ada nggak? Woi, banyak nih teman saya tidak kenal nih apa itu Ades, Cebut, Jawa, Rice. Ini saya nggak kenal. Maksudnya dia di luar Kompas 100, tidak terbiasa saya pegang. Bapak Ibu silahkan ya analisa ya. Lihat juga volume price analisisnya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk screening saham. Saya rasa sudah selesai. Kita sekarang lanjut aja dengan composite ya. Kita cek dengan Speedo. Jadi sambil saya ketikkan di sini Bapak Ibu ikut ketik juga, lalu dengarkan analisanya. Langkah pertama adalah speedometer, speedo composite. Kita akan melihat fear and greed speedometernya untuk mengetahui demand dan supply-nya untuk hari ini. Untuk daily composite kita berada di zona greed, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Udah lama ya di situ ya. Kita cek dengan Star C0. Kalau Bapak Ibu mau cek weekly-nya silahkan. Star C0 ini adalah pergerakan indeks composite, indeksnya ya, dengan indeks sektoral. Jadi kita tahu tadi indeks composite naik 0,8. Jadi bahasanya begini cara analisanya. Relatif ya, relatif, harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap pergerakan composite yang naik 0,8, maka kita lihat IDX trend melemah, cyclical menguat, energi menguat karena dia ke atas, properti melemah, finance ada penguatan, infra juga momentumnya naik, basic menguat ya, tapi ini non cyclical melemah, kesehatan melemah, industri ada perlambatan. Oke, gitu caranya. Kita harus pakai kalimat relatif terhadap composite. Karena dia composite menjadi sumbunya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA weekly composite untuk hari Selasa. Biasanya volumenya belum valid ini Bapak Ibu untuk chart weekly. Kita lihat. Oke, candlenya bagus. Kita mungkin lagi-lagi membentuk all time high atau belum ya Bapak Ibu. Close-nya berapa nih high-nya? Low, high 8625. 86 ya kayaknya sudah ya. Tadi sempat high-nya 8625 itu mungkin menjadi all time high baru.
Nah, karena volumenya masih low, maka dia mengatakan no demand, tidak ada volume yang cukup ya. Jadi abaikan saja untuk sinyal VPI-nya, tapi kita tahu dia bergerak crawling weekly-nya, bergerak ke atas. Apa yang dilakukan kalau begini? Let profit run. Yang perlu dilakukan adalah menaikkan stop loss saja. Oke, Bapak Ibu, jangan hilang barang. Ya, kalau sudah profit taking kayak dulu saya beli sell on string BBYB, saya buyback lagi di bawah. Oke. Oke, sekarang kita lihat VPA week daily-nya, VPA volume price untuk composite. Ya, nanti kalau weekly itu analisnya di hari Jumat detail. Oke, kita lihat bagaimana bermain di daily-nya. Tidak ada sinyal hari ini. Volumenya hari ini di bawah rata-rata. Spread-nya juga di bawah rata-rata. Walaupun dia sempat menyentuh tertinggi, tapi dia turun lagi kayaknya ini. Kayaknya close-nya berapa? 8617. Downtrend 6686. Ya, kena turun sedikit ya Bapak Ibu. Nggak tahu nih gimana tadi ya. Tapi sepertinya 8622 ini sempat dijebol karena high-nya 8625. Itulah datanya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Dan dia polanya bergerak bolak-balik begini. Jadi kalau terus begini, setiap dia naik ada pullback, setiap naik ada pullback, setiap naik mungkin nanti dia akan pullback gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang untuk yang konservatif, stop loss-nya bisa 3 atau 4 tick di bawah inilah. Ini akan tersentuh, tapi kalau kita pakai stop loss hunter, dia akan selamat nih Bapak Ibu. Jangan pas di downtrend-nya. Nah, itu saja. Dia let profit run saja ke atas. Tinggal dianalisa lah. Kalau dia saat dia turun, volumenya harus turun. Kalau dia turun, volumenya naik, itu kabur kita. Itu ada penjelasannya dalam pendekatan volume price analysis. Kita lihat dengan VBP composite, kita cek dengan demand zone-nya. Ya, kita banyak ya, Bapak Ibu. Oh, ada gap. Ada gap ya? Waduh. Oh, ya. Ini ada juga gap ya, Bapak Ibu. Nanti kita cek. Ini demand zone-nya kuat di sini. Jadi kalaupun dia jatuh sangat curam, mungkin dia akan tertahan di sini ya, Bapak Ibu, ada demand zone di situ. Karena ada gap, kita cek dengan evol composite. Jadi melihat dengan evol ini lebih jelas karena dia power box ya, dia pakai box, jadi kita tidak ragu. Oh, ada gap ya. Ini kelihatan sekali. Tuh, karena dia box aja, nggak ragu dia nih. Ini ada gap. Ini mungkin ada gap juga. Ini ada gap. Gampang ya melihatnya. Nah, ini udah tutup ya. Nah, ini ada gap. Jadi banyak gap yang di bawah. Ini catat aja. Mungkin dia biasanya teorinya gap ini akan tutup. Tapi tutupnya masalah kita tidak tahu. Bisa 3 minggu depan, bisa 3 minggu, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa 3 tahun. Kita nggak tahu ya kapan tutupnya. Secara historical biasanya dia tutup. Oke. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF composite. Berikut ini ada chart foreign flow untuk composite Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini asing di composite ini bolak-balik ya. Di saat sahamnya steady, trennya uptrend dengan pullback, tapi si asingnya dia punya tren sendiri ya. Kadang dia bergerak barengan, kadang dia bergerak divergen ya. Hari ini asingnya net buy di composite 749,5 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 1,6 triliun. Dalam 20 hari ada 3,5 miliar net buy. Dan 60 hari ada 1,4 miliar net buy. Dan 100 hari ada sisa net sell 378 miliar. Oke, jadi ini kita kembali masuk net buy. Cuman ya tidak terlalu besar lah ya. Ini tidak terlalu besar atau pas di rata-rata? Kayaknya di atas rata-rata. Lumayan lah ya. Rata-ratanya 712. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan analisa saham-sahamnya. Nanti kita akan pilih satu, kita analisa secara detail ya, Bapak Ibu. Lengkap maksudnya. Tidak terlalu ya, detail itu relatif, tapi lengkap. Nanti Bapak Ibu yang sisanya kita akan analisa singkat. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan kalau ternyata lebih berminat di saham yang lain. Nah, analisa singkat itu biasanya saya lakukan banyak Bapak Ibu. Bukan hanya di Alrobot, yang lain juga saya lakukan setelah membuat video ini.
Saya lakukan sendiri ya. Jadi Bapak Ibu setelah video ini selesai, Bapak Ibu bisa lakukan untuk screening yang lainnya. Tadi ada banyak tuh di Rekom ya, banyak ya di ledakan volume tuh banyak. Oke, kita lihat dulu yang mau kita bahas. Untuk analisa lengkapnya di sini ada MTEK, TPIA, AVIA dan SCMA. Tadi kalau lihat Rekom, ya, saya menarik dengan TPIA ya. TPIA ini sinyalnya dia bullish sign, sementara yang lainnya masih strength returning ya. BDT juga dia sudah ada sinyal. Lalu di ini juga dia break upper downtrend. Mungkin dia bisa menjadi the best time for buying. Jadi menarik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang setelah menonton video ini nanti bisa, yang terutama yang sudah ikut workshop trading bisnis, bisa sharing ilmunya, trading plan-nya ya. Oke, kita akan bahas TPIA. Saya belum punya TPIA, Bapak Ibu. Mungkin ini kesempatan. Kalau AVIA saya sudah punya, SMA saya sudah punya ya. Sekarang kita lihat, kita lakukan step by step-nya. Langkah pertama adalah ketik alert TPIA. Kita mau lihat dia fresh atau tidak. Nah, TPIA itu kategorinya alert bot yang fresh. Kenapa? Bulan 11 dia tidak ada. Umumnya saya anggap kalau lebih dari 1 bulan dia tidak ada alert, maka itu bisa jadi dia fresh. Artinya bisa dulu dia supply-nya masuk, baru hilang supply-nya, tiba-tiba demand besar masuk, dia ada alert. Nah, ini mungkin satu cycle tersendiri. Nanti kita analisa lebih detail ya. Dari sini kita bisa asumsikan saja TPIA ini fresh. Penting fresh ini, jadi alert pertama, kalau dia alertnya masih fresh, Bapak Ibu, misalnya alert pertama kan, bikin trading plan di sini, fresh ya dia, fresh, artinya masih segar. Nanti kalau ada alert keduanya bisa hajar kanan, karena sudah punya plan. Nah, jadi jangan sudah alertnya ke 10, ini misalnya nih ya, dalam 1 bulan ada 5 kali alert, pas yang kelimanya 4 kali alert, yang keempatnya baru kita masuk. Itu udah ketinggian ya. Jadi kalau bisa cari saham-saham yang fresh. Oke, ini contohnya TPIA. Lalu setelah itu kita cek dengan Speedo. Speedo TPIA. Tapi karena ini adalah masih hari Selasa, maka kita fokus ke daily saja. Oh, dia extreme greed ya Bapak Ibu. Karena TPIA extreme greed secara teori terlalu greedy, maka besok mungkin akan ada supply-nya masuk. Dia memancing supply untuk datang, atau profit taking lah bahasa simpelnya ya. Nanti kita lihat di chartnya, kalau sudah extreme greed ini strategi kita tunggu dia buy on weakness nanti ya. Oke, jadi terlalu greedy, kita harapkan dia relax dulu, turun dulu ke bawah. Oke, nggak apa-apa, kita cek dengan weekly-nya lah, Speedo TP ya, untuk mengetahui apakah dia grid atau memang sudah extreme grid juga di weekly. Ini internet rumah saya ini lama nih. Dia berada di zona grid untuk TPIA, artinya untuk weekly-nya demand-nya lebih besar daripada supply, dan daily-nya sudah menggeret dia ke grid ya. Itu daily, weekly-nya belum. Jadi daily-nya dulu jalan duluan ya. Nanti kalau tiap hari extreme grid, maka weekly-nya bisa jadi hari Jumat nanti akan menjadi extreme grid juga. Lalu kita cek dengan star TPIA. Nah, untuk rotasi saham relatif terhadap komposit yang bergerak naik, maka TPIA juga, dia sudah berapa hari ini relatif terhadap komposit menguat ini Bapak Ibu. Bisa jadi berapa hari, 2 atau 3 hari ini kompositnya merah, tapi TPIA menguat, maka tampak ya, kelihatan di sini dia terjadi akselerasi nih, menguat hari ini ya. Dia dia outperform dibanding komposit. Bagus ini. Nanti cek weekly-nya, tapi mungkin harus nunggu hari Jumat ya Bapak Ibu, karena kalau belum hari Jumat belum valid weekly-nya. Kita cek dengan VPA monthly. Kita cek monthly-nya lah. VPA monthly TPIA, karena ini analisa lengkap. Monthly. Jadi monthly ini, oke, kita tahu polanya ya Bapak Ibu. Ya, jadi siklusnya ini adalah mungkin fase akumulasi atau fase tertentu lah. Nah, di sini baru dia melesat TPIA. Baru dia pullback, high low. Jadi swingnya itu sebesar ini.
Baru ini naik nggak sampai atas, turun nggak sampai bawah. Jadi nanti kita anggap berikutnya dia akan ada pola begini nih. Nah, dia akan tarik aja garis triangle. Jadi nanti kalau mau buat trading plan bisa jual di sini, atau yang di merah ini kita sell on strength ya Bapak Ibu 50%. Oke, volumenya tentu belum valid karena masih 2 hari. Itu struktur besarnya, kita lihat VPA weekly, TPIA. Kita turun ke weekly-nya. Jadi analisa saya itu memang time frame besar baru turun time frame besar. Nah, ini kita punya strukturnya sudah ya. Ini adalah marking up. Di weekly-nya kelihatan bagus. Hampir-hampir menjadi double top ya. Jadi ini Bapak Ibu kalau ada struktur begini wajib pakai stop loss. Sebab apa? Dia sudah berjalan marking up. Kalau kita tarik mungkin ini adalah sideway-nya atau nge-swing-nya ya Bapak Ibu. Di sini adalah namanya trading range. Jadi kalau kita beli di bawah ini, nanti kita jual di atas ini. Ya, candle merah ini bisa jadi untuk jualan nih, nggak tahu ini berapa ya. Ya, ini bisa jual. Nah, nanti stop loss kita kalau pakai weekly 6825. 6825 ini adalah stop loss-nya. Kalau mau buat trading plan target jual adalah 10.500 buat trading plan. Sambil dinaikkan stop loss-nya. Jadi kita cukup bermain segini saja ranging-nya. Kalau risk reward-nya cocok, masuk ya. Jadi karena kesana kan dia ranging. Jadi adalah kalau kita baca strukturnya, ini adalah markup, ini adalah akumulasi. Ini adalah markup. Ini struktur besar ya. Ini adalah sideway ya. Kita belum tahu apakah dia distribusi atau reakumulasi. Oke, diantaranya ini kita bisa nge-swing. Kita kan nge-swing ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada demand, di sana supply, kita main di sana. Itu jadi kita sudah batasin. Kita nggak akan mungkin dia menjadi 10 bagger ini saham TPIA, tapi kita manfaatin swing yang ada. Kalau dari volume, kira-kira tidak ada yang signifikan, baik dia turun tidak signifikan. Ya, jadi memang berbeda ketika dia di sini. Dengan di sini masih berbeda ya, Bapak Ibu. Kecuali tadi dia turun di sini, volumenya meledak-meledak di sini besar juga, baru saya tidak akan pakai. Kenapa kita harus pakai stop loss? Kalau ini menjadi the best time for selling ya Bapak Ibu. Kalau ini menjadi the best time for selling, ini akan menjadi second chance to sell. Kalau ini adalah, kalau di struktur lebih kecilnya ini adalah the best time for selling, maka dia naik untuk jualan ya. Tapi volumenya ini. Ya, jadi di sini kalau candle terakhir volumenya belum bisa dianalisa untuk chart weekly karena masih hari Selasa. Kita bahas strukturnya saja. Kita lihat daily, VPA. Oh, kita lihat VBP dulu supaya tahu supply and demand VBP, weekly, TPIA. Biasanya kalau analisa detail gini, mohon maaf kalau lebih dari 1 jam. Oh, supply-nya di sini, tapi dari sana ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi nanti ini hitunglah. Kalau saya sih akan mengambil profit taking-nya itu di yang rejection ini nih. Walaupun kita lihat sell mother candle-nya yang di atas. Ya, jadi di sini juga bisa lapis jual, nggak jauh beda lah, hampir sama lah 10.500 ini. Kalau lihat siklus kecilnya kan ini deh. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Jadi distribusi itu ada di sini. Kalau kita pisahkan ya, ini kita tidak ambil, maka distribusi ada di sebelah atas. Coba kita lihat daily. Kalau turun demand zone di mana? Oh, ini dia sedang berada di demand zone. Jadi kalau dia close ke bawah, ini harus exit. Sebab demand zone terdekat itu masih di sini. Dan ini sudah dites oleh rejection yang sebelah sini. Kalau dia jebol juga, maka TPA dia akan masuk ke zona ini. Yang ada demand zone besar, ini ada zona akumulasi, bisa jadi dia ke 2500 TPA. Nah, kalau dia turun ya. Dulu saya waktu analisa Unilever seperti ini, pada itu saat itu Unilever masih di harga 7.000 atau 5.000, orang bilang nggak mungkin. Saya bilang mungkin karena Wyckoff-nya sedang berjalan. Nah, faktanya dia turun. Jadi jangan langsung membantah bahwa tidak mungkin TPA ini ke bawah. Mungkin saja karena kan ini akumulasi, ini marking up, ini kalau dia jebol distribusi, maka ini.
Tapi dia bisa juga ke atas tentu. Nah, paling simpel ya ini siklus Wyckoff-nya di Wikil berjalan markdown. Tergantung bandarnya lah. Sekarang kita lihat daily VPA TPIA. Oke. Nah, di daily kita punya marking up. Ini adalah buying climax, authorization secondary test. Ini adalah the best time for selling. Ingat, ini adalah the best time for selling. Kita melakukan analisa Wyckoff ya, Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba bingung ini ngomong apa nih? Kita melakukan analisa struktur Wyckoff. Teorinya Bapak Ibu bisa nonton di slide tutorial. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah the best time for selling ya. For selling ya. Nah, baru dia naik ke atas, ini disebutnya second chance to sell. Jadi nanti kalau membuat trading plan, ya di atas sana nggak kelihatan nanti ya. Di atas sana ada bisa dia, karena dia nggak tahu nih ada utatnya atau nggak. Kalau ada utatnya berarti kita jualnya di atas ya. 1050 ini juga bisa nanti lihat kalau kita mau ngambil yang ini ya. Oke, jadi kita punya second chance to sell, lalu dia masuk ini fase E. Oke, jelas. Ini adalah selling climax. Ini auto reaction, ini secondary test, atau ini selling climax, auto reaction, secondary test. Ini fase B. Fase C tidak kelihatan. Mungkin ini atau ini. Tidak kelihatannya. Lalu mungkin ini adalah the best time for buying. For buying. Lalu ini kita jaga atas, dia akan turun memberikan, karena dia sudah ekstrim. Extreme buy, extreme greed. Maka dia akan turun ke bawah, Bapak Ibu. Jadi, boleh stop loss-nya di 69 kurang 2 tick berapa? 6900 ya. Boleh, atau di bawah ini juga boleh. Tergantung Bapak Ibu agresif atau konservatif. Jadi nanti untuk besok, jaga atas mungkin 1 lot. Ini ada yang dijebol nih, 7650, beli mungkin 2 lot. Di swing low ini 3 lot. Di sini 4 lot, di sini 5 lot, ini 10 lot misal. Atau 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot. Jadi dia ke bawah piramida. Stop loss 6900, 2 tick di bawah 6950 misalnya ya. Jadi kalau dia kena stop loss kita exit, atau stop loss yang konservatif di sini boleh. Oke, volumenya meledak, ini juga buy. Jadi kita asumsikan dia sudah jebol. Dia adalah ini, zona ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Maka zona ini untuk saham TPIA kita sebut sebagai ready to uptrend. Stop loss kelihatan, zona buy kelihatan, target jual ini aja nih 1050. Mudah-mudahan rasio-rasionya menarik ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek dengan VBP. VBP, TPIA. Nanti Bapak Ibu kalau mau pasang sell on strength, nah ini adalah sell mother candle, ini juga bisa di sini. Oh, kalau ini harus agresif ya. Kalau jual 10.000 agresif Bapak Ibu. Di sini stop loss-nya, swing low-nya. Kalau di atas ini agak konservatif di bawah rincian tadi, kalau yang di atas tadi. Jadi beda-beda. Kalau Bapak Ibu ambil yang pendek ini, stop loss-nya yang rapat ini ya. Yang swing low. Kan dia break, berarti stop loss dinaikkan. Nah, ya itulah Bapak Ibu. Kalau nanti kurang paham, coba nonton tutorialnya. Karena ini tricky-tricky gini saya ajarkan di workshop Trading as Business. Jadi ada agresif, ada konservatif. Dimension di mana? Ini dimensionnya. Jadi pas di sini nih yang banyak tuh di sini, stop loss di bawah ini ya. Ada rejection 2 tick kalau agresif. Masing-masing beda-beda. Lalu kita cek dengan wave TPIA. Jadi antisipasi besok koreksi. Wave-nya ya sudah terjadi perubahan wave ya, mudah-mudahan. Lihat ini Bapak Ibu. Merah, biru, dia merah, hijau. Hijaunya sudah lebih tinggi dan ini sudah lebih tinggi break. Ini kita sudah terjadi perubahan wave artinya. Mudah-mudahan hari ini
Hajar kanan 39,69 untuk saham TPIA Chandra Asri Pasifik. Kita lanjut dengan coba kita evol TPIA. Apakah dia volume reversal? Ada power box? Oh, tidak terlalu ya Bapak Ibu. Ya, di sini mungkin ada volume reversalnya. Jadi swing low stop loss kita yang agresif karena ini di break, ini cukup besar volumenya, swing low-nya stop loss di 2 tick ini. Ini agresif. Agresif ya. Kalau yang konservatif di bawah weekly-nya. Ya, dipandai-pandai lah Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan DOM TPIA dominasi rasio. Berikutnya adalah perbandingan untuk asing versus lokal. Kalau lihat untuk hari ini, asingnya 21,9%. Di atas 20%, mungkin dia dominan hari ini ya. 78,1% untuk lokal. Tapi kalau kita lihat, karena saya jarang melihat ada saham-saham yang market cap besar, itu asingnya 50 plus 1. Kayak BBCA itu nggak pernah saya lihat asingnya 50 per 1. Jadi saya ambil aja, kalau di atas 20% itu kayak Pareto ya. Di atas 20% saya anggap dia sudah cukup dominan untuk menguasai market. Dalam 5 hari ada 84 di bawah 10% semua ya. Mungkin hari ini mulai masuk besar. Untuk itu kita cek foreign flow untuk TPIA dengan perintah PIF TPIA untuk melihat bagaimana asingnya. Oke, jadi secara visual di sini kita lihat ada asing yang masuk terus dan harga sahamnya naik. Artinya mungkin secara visual kita bisa gambarkan ada korelasi antara pergerakan asing dengan sahamnya. Jadi kalau asingnya lagi distribusi, sahamnya jatuh. Hari ini asingnya melakukan akumulasi pembelian sebesar 44,52 dan sahamnya naik ya. Dalam 5 hari ada net buy 46,36 miliar, dalam 20 hari ada 44,24. Karena dalam 20 harinya sudah net buy, baru bolehlah saya katakan asingnya sudah bottoming ini dan mulai masuk. Dalam 60 hari ada net sell sisa 489 miliar. Dalam 100 hari ada 504 miliar asingnya sisa net sell. Oke, itu ya. Besok kalau mau buy on weakness juga bisa pakai S1, S2, S3 untuk buy on weakness. Tinggal dibulatin aja nih. 7.208 kan dibulatin menjadi 7.200. Ini 7.017 menjadi 7.000 gitu. Dibulatin aja. Artinya TPIA ini kita jaga atas, jaga bawah. Tapi paling atasnya satu lot aja. Dan kita berharap TPIA turun ke bawah sampai kemudian kita dapat kena stop loss. Kalau dia turun lagi terus ke bawah, kita exit. Oke ya. Itu dia. Sekarang kita cek dengan tren TPIA. Bagaimana trennya? Apakah sudah mulai? Oke, sudah. Untuk TPIA Q3-nya, ini dia financial ratio-nya, over value. Tapi kita sudah deteksi dia sudah hijau, artinya sudah trend up ya. Sudah ada low, high, high low, higher high. Jadi pattern-nya sudah ada di sini, ready to uptrend. Mudah-mudahan dia kuat. Lalu apa lagi? Ya itulah ya Bapak Ibu ya. Di atas ini ada yang mungkin dia akan tertahan. Ini ada ada support, mungkin dia akan menjadi resisten di 8750 atau di sini ada dulu support di 9125, dia akan menjadi resisten di sini. Itulah ya Bapak Ibu. Dia naiknya tentu akan bolak-balik, ada station terminalnya untuk berhenti atau mengumpulkan power demand lagi. Kita cek dengan PWS TPIA. Apakah TPIA ini akan sudah muncul? Oke, kita lihat dulu. Dia oke lah, lumayan bagus juga. Dia sudah trennya buy, tapi masih netral, tidak ada sell. Di sini volumenya sangat besar, spreadnya biasa rata-rata, close-nya tinggi, dan sudah zona akumulasi. Yang kita tunggu adalah sudah tidak perlu nunggu nih Bapak Ibu, dia tinggal jalan aja ke atas. Asal dia turun ke zona abu-abu, kita buy. Karena kita sudah punya ini flower, dan kita sudah masuk sinyal buy ke bulan November lalu. Sudah ada pullback, ini harusnya buy on weakness dan naik ke atas. Kalau dia turun, kita buy on weakness Bapak Ibu. Karena di sini juga buying power-nya sudah positif ya Bapak Ibu, 0,845.
Oke, itu analisa TPA lengkap. Jadi kita sudah punya plan ya, jaga atas jaga bawah, stop lossnya sudah, tinggal money management Bapak Ibu atur-atur sendiri. Profit taking sih saya sih cenderungnya pasang di 10.500 ke atas, jual 30% atau 50% di sana. Kalau sahamnya naik, stop loss selalu dinaikkan tiap malam. Oke, itu analisa lengkap ya Bapak Ibu. Sekarang kita bikin analisa singkat, tinggal 10 menit lagi nih. Tapi mohon maaf kalau telat. Kita mulai dengan MTEK. Alert EMTK, sentimennya tentu IPO Superbank. Jadi ini contoh saham yang tidak fresh. Dia sudah naik tinggi, naiknya nih wah dari bulan April 2005 atau Januari nih Bapak Ibu 2005. Saya teman-teman yang pegang MTEK ini, mana suaranya yang waktu akumulasi dulu di weekly. Jadi saya akan tunjukkan dia akumulasinya di weekly strukturnya, tapi entry-nya di daily. 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada. Apakah ini untuk membeli? Tidak. MTEK alertnya untuk naikkan stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu mau jaga atas jaga bawah, ya bebas aja, boleh. Oke, kita cek dengan Speedo MTEK. Ini hanya analisa singkat saja. Speedo MTEK untuk daily MTEK berada di zona grid. Bapak Ibu silahkan lakukan analisa MTEK sedetail tadi selengkap tadi saya melakukan analisa TPA. Lakukan sendiri ya, karena waktunya nggak cukup nih. Kita cek dengan Star MTEK. Saya hanya bikin analisa singkat saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan analisa singkat saham, reverse-nya ke yang saya lakukan ini ya, hanya beberapa saham saja. Kita cek alertnya, cek Speedo, baru cek rotasi saham daily. Ini rotasi saham daily dia berputar-putar zona panik, mungkin belum kuat ya relatif terhadap composite karena composite juga positif. Kita lihat weekly-nya VPA MTEK karena kita perlu lihat struktur wake off-nya. Nah, wake off-nya berjalan di weekly. Jadi waktu itu kita akumulasi di tahun 2004 ya Bapak Ibu, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up. Jadi belinya bukan di sini. Waktu itu belinya alertnya di bulan April 2024 nih. Kita akumulasi di sini ya Bapak Ibu. Di harga 400 sampai 500. Oke ya, sekarang naik ke atas. Sekarang dia kalau Bapak Ibu masih punya, mungkin bisa sell on strength di 1700 lah. Kalau mau buyback ya. Weekly-nya volumenya belum jelas dan ya volumenya nggak bisa dianalisa, sinyalnya no demand katanya. Kita harus turun ke daily VPA MTEK. Silakan analisa sendiri. Contohnya tadi di TPA. Oke Bapak Ibu, untuk di daily ini adalah akumulasi tadi. Ini adalah waktu itu belinya di sini. Ya ini sebelum dia naik. Ini disebut dengan tadi akumulasi ya. Wake off-nya ini adalah markup. Oke, ini adalah potensial buying climax. Ini adalah authorization secondary test. Ini adalah utatnya nih. Ya. Bisa seperti itu. Ini adalah biasanya ini adalah head-nya. Ini adalah shoulder. Wah, ini bahaya ya. Agak bahaya nih. Kalau seandainya dia adalah distribusi, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Kalau dia tidak berhasil close di 1700. Maka kalau dia nanti punya kesempatan naik ke atas, bisa sell on strength dulu di sini, Bapak Ibu. Tapi jangan semua. Ya, tak profit lah. Karena kalau main di daily, dia masih sideways ya Bapak Ibu, masuk ke pergerakan saham yang bisa kita definisikan belum punya tren. Oke, karena kalau dari wake off-nya ini agak nggak enak. Nanti saya dikomplain pula bagi yang punya MTEK. Oke. Kita lihatlah di sini. Ini adalah low, high, high low, higher high, high low, higher high, high low. Oke. Sinyalnya bagus, ledakan volume, strength returning after downtrend. Ini saya mau mengatakan sinyal jelek, strukturnya jelek aja sungkan. Oke. Saya tidak punya, jadi saya bicara MTEK ini seenak perut aja ya. Oke.
Kalau dari sini kita analisa dia nggak kemana-mana, malah cenderung dia sideways. Tapi kalau kita bicara dari akhir Oktober, dia trennya uptrend ya. Belum terpatahkan uptrendnya. Nanti ini kalau dia membentuk 1370, maka dia membentuk trennya masih jalan. Sampai 1700 mungkin bisa amankan profit dulu sambil naikkan stop loss. Ya itulah ya Bapak Bu. Kalau nanti dia ternyata jebol yang 1000 ini, misalnya ya, maka ini menjadi markdown. Maka dia akan balik lagi zona akumulasi. Wake off-nya sempurna. Kalau Bapak Ibu yang belum paham, ketik di sini tutorial, makanya saya sarankan nonton dulu. Di sini ada nih volume price analysis. Akan menjelaskan wake off structure ya Bapak Ibu. Nonton dulu lah. Nanti Bapak Ibu komentarnya nggak enak, kesannya saya nggak enak, padahal memang begitu adanya. Kita lihat dengan foreign flow with MTech. Jadi MTech ini memang harus dianalisa detail ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kita lihat foreign flow untuk MTech. Hari ini MTech dia ada net buy sebesar 63,1 miliar. Dalam 5 hari ada 83,6 miliar, dalam 20 hari ada 115 miliar net sell. Jadi belum bisa kita katakan asingnya sudah bottoming dan mulai melakukan akumulasi, karena dalam 20 harinya masih net sell. Dalam 60 hari ada net sell 949 miliar, dalam 100 hari ada 816 miliar asingnya net sell. Dia baru mau masuk ini Bapak Ibu. Jadi pas ini dia turun terus, distribusi terus, karena dia mungkin sudah profit taking lah di atas. Akumulasi mungkin di sini kemarin. Baik, kita lanjut saham yang lainnya. Avia, alert Avia. Avia ini kalau di dalam workshop saya sampaikan dia adalah saham yang belum terbentuk wake off-nya. Kita cek dengan apakah dia fresh 7, 10 dan bulan 11. Ini dekat-dekat hampir sebulan nih, kita agak ragu ya karena dia sekitar 1 bulan. Kita cek dulu speedometernya. Nanti kesimpulan kita pakai price dan volume aja. Speedo Avia. Jadi abaikan dulu apakah dia fresh tidak fresh, tergantung chartnya nanti. Untuk speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan rotasi saham Star Avia. Avia ini ada penguatan saat dia berada di zona grid, jadi dia kehilangan momentum, dia jatuh nih Bapak Ibu, lalu demand-nya masuk ke kanan. Ada penguatan relatif, berarti dia tetap outperform terhadap komposit, walaupun kompositnya naik positif 0,7. Sektor basic, dia habis panik terbilang hope. Kita mulai dengan VPA weekly untuk Avia. Wah, Avia ini seperti saya sampaikan tadi, dia wake off-nya belum terbentuk dan saya sudah masuk. Kenapa? Dia sudah bottoming ini, Bapak Ibu. Ini adalah selling climax, authorization secondary test, atau ini selling climax, authorization secondary test sama saja. Setelah itu mungkin ini fase B-nya. Fase C tidak kelihatan. Barangkali kalau dia langsung break ke atas suatu waktu, maka kita menemukan namanya the best time for buying untuk weekly. Tapi untuk saat ini belum. Sebab apa? Volumenya belum. Weekly ya. Dia harus dengan volume yang signifikan. Lanjut aja langsung ke daily Avia. Untuk daily, nah daily-nya agak susah memang. Karena dia bermain di weekly. Oke, dia memang break upper downtrend. Ini mungkin supply-nya masuk. Orang yang main nge-swing itu ciri-ciri saat terjadi akumulasi di weekly. Sama seperti SMGR nih Bapak Ibu. Volatilitasnya tinggi di daily karena dia bermainnya di weekly. Artinya itu bandar besar yang main, bukan retail-retail kalau bermain di weekly ya. Hari ini volumenya besar, sinyalnya day move indicate strength. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya cash, berharaplah Avia ini turun ke bawah, kita beli di sekitar 400 sampai 420 zona buy-nya ya. Itu saja, karena trennya di weekly kita belum bisa. Kalau Bapak yang sudah punya, kontrol aja stop loss-nya pakai weekly nih. Di 398 kurang 2 tick di bawah adalah stop loss untuk weekly. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Avia.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Avia. Ini Avian TBK. Kalau kita lihat asingnya kecil saja, mungkin dia tidak dominan. Asingnya hari ini net sell 1,39 miliar dalam 5 hari kecil. Sisa net sell-nya ada 0,7. Ya, ini untuk hari ini net sell ya. Dalam 20 hari ada 28,8 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 61,6 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 203,6 miliar asingnya net sell. Mungkin asingnya tidak dominan. Besok kalau Bapak Ibu mau buy on weakness bisa pakai ini nih, tunggu 14450, tunggu 4340 ya. Tunggu aja di sini. Ya. Jadi karena mainnya di weekly, kalau main di weekly kita berharap dia malah koreksi dalam. Oke, kita lanjut terakhir SMA ya, kalau nggak salah SMA ini pergerakannya sama. Saya SMA sudah punya. Dan dia bermain di weekly. Kita cek dengan alert SCMA. SCMA ini tidak fresh Bapak Ibu. Dia alertnya tidak untuk membeli. Mungkin pola-polanya dia similar atau sama dengan MTech. Dia bulan 8 ada banyak, 9 ada, 10 ada, 11 ada 3, 12. Artinya dulu waktu kalau membeli SCMA ini harusnya di bulan Januari. Bukan sekarang. Yang harusnya sekarang sudah punya banyak dan tinggal let profit run. Kita cek dengan Speedo SCMA. Grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lanjut dengan rotasi saham SMA, Star SCMA. Wow, SCMA ini Bapak Ibu sangat menarik. Kenapa? Karena dia sedang bergerak di zona panik, tapi arahnya ke hope. Maka SMA ini kita sebut sebagai saham yang habislah panik, terbitlah hope. Jadi dia masih bisa penguat terus ke kanan, dia masuk ke zona hope. Kalau demandnya masuk terus lagi, menguat masuk ke zona grid, siklusnya. Kalau nanti sudah crossing garis ini, maka ini bisa profit taking. Nanti dia akan fear-nya masuk, pindah ke zona fear, jatuh lagi ke zona panik, beli lagi gitu. Itu aja siklusnya ya. Jadi bagi yang hobi dengan mencari saham-saham yang habis panik terbit hope, bisa dilirik SCMA. Kita lihat VPA Weekly SCMA. Sebelum itu saya mau ingatkan lagi, karena ini analisa singkat. Bapak Ibu, jangan lupa lakukan analisa detailnya seperti urutan yang ada di TPI-nya tadi. Tidak mungkin saya analisa lengkap semuanya. Waktunya nih, ini aja udah lebih 1 jam. Oke, kita ketik perintah /VPA Weekly SCMA untuk melihat price dan volume di weekly. Seperti saya sampaikan tadi, SCMA ini mainnya di weekly. Jadi sebelumnya, dia adalah marking down. Ini adalah akumulasi, ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy, ini adalah kesempatan ketiga untuk membeli, baru dia terbang. Oke, jadi kalau yang ikut di sini, mungkin averagingnya sama saya masih di bawah 200 perak. Jadi kalau atas 200 perak, udah bagger ini, ya kan? Nah, ini mungkin mudah-mudahan naik, kalau nanti kena 470 bisa profit taking dulu sebagian. Sisanya let profit run, karena dia bermainnya di weekly. Atau lihat monthly-nya, VPA monthly SCMA. Jadi untuk let profit run targetnya bisa lihat monthly. Ya, ini ada target. Mungkin nanti target monthly-nya bisa 600 ya, bisa 700 sekian. Nah, level-level ini menjadi profit taking nanti. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke daily VPA SCMA. Berikut ini chart volume price untuk SCMA daily. Kita lihat sinyalnya adalah strengthen returning after downtrend. Dia bilang ada penguatan setelah downtrend di sini. Dia ada penguatan lagi membentuk low. Ya, jadi memang setelah downtrend dia pullback lagi. Ini ada low, high, high low. Nah, ini higher high, ini high low. Sayangnya hari ini tidak berhasil break di atas untuk membentuk higher high baru. Mudah-mudahan nanti dia break dan close ya. Jangan sampai dia break, masuk lagi. Break dan close. Nah, target ini kita jual dulu sebagian. Amankan profitnya, sisanya profit run. Mungkin yang bagi yang sudah ngambil di bawah. Ini
sentimennya sama seperti MTEK, bahkan menurut saya lebih bagus. Ya bisa jadi karena saya punya ya, jadi ngomong begitu. Tapi Bapak Ibu bisa bandingkan, ini lihat saat dia turun, bearish atau downtrend, volumenya hilang. Oke, saat dia naik, volumenya muncul sedikit-sedikit walaupun masih belum signifikan. Jadi, kalaupun dia mau naik, dia membutuhkan volume yang besar. Siapa tahu besok dia break volumenya besar, baru yakin dia bisa break all time high, nanti kita jualannya di atas 500-an. Jadi ini memang volumenya meledak, tapi saya itu butuh volume yang sebesar-besar begini nih. Nah, seperti inilah. Tapi kalau volume seperti ini masih kecil, masih kurang signifikan untuk dia bisa close di atas 500. Volume itu yang menjadi fuelnya ya, menjadi minyaknya, bahan bakarnya. Kalau tidak ada volume yang sebesar, ya inilah contohnya, agak susah. Agak kurang dari teori ya, tapi bisa saja. Susah memang. Untuk yakin saya. Jadi amankan dulu profit di situ, jual 25% atau 20%. Selanjutnya kita lanjut dengan foreign flow. Untuk SMA dengan mengetik perintah pif SMA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk SMA Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya dengan SMA ini divergen. Oke, jadi kalau mulai di sini aja asingnya distribusi terus nih. Sahamnya naik terus. Ya. Di sini dia turun, jadi ya mungkin dia tidak dominan, mungkin yang dominan ini MTEK ya. Jadi kalau kita lihat hari ini ada net buy 650 untuk net buy hari ini. Dalam 5 hari ada sisa net buy 0,46. Dalam 20 hari ada net sell 76,5 miliar dan 60 hari net sell 288,4 miliar. Dalam 1 hari ada 307,6 miliar asingnya sisa net sell. Jadi belum kita bisa katakan asingnya sudah bottoming dan akumulasi, tetapi asingnya mungkin tidak dominan, jadi tidak perlu worry dengan asing di SMA. Ya, jadi kita ikut aja elang mahkota, kalau dia terus akumulasi SMA, kita ikut hold atau akumulasi juga. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup untuk after market close malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, Bapak Ibu. Lakukan sendiri analisa yang saham-saham yang singkat tadi. Yang lain-lainnya, yang dari alert, yang dari rekom, coba lakukan analisa singkat saja. 5 atau 6 chart. Nanti kalau dia menarik, lakukan lebih detail, sedetail TPA. Oke, Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.